Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, menjadi satu buah kesyukuran untuk saya pribadi bisa ketemu sama teman-teman dari KMAP setelah sekian lama mungkin tidak silaturahim. Sudah lama mungkin terakhir kali kapan ngisi untuk teman-teman di SMA 3 secara khusus maupun untuk KMAP-nya begitu. Kali ini diberikan kesempatan untuk sharing materi tentang talents and life mapping begitu. Mungkin kalau untuk materi lengkapnya begitu nanti bisa saya share saja dari sisi kontennya begitu, tapi kali ini akan saya bahas beberapa hal-hal yang sifatnya basic yang saya ambil dari materi standarnya yang kami lakukan di petakehidupan.id, itu 10 kaidah dalam mengenal diri. Jadi ini tema utamanya di sana. Mungkin secara khusus tidak akan membahas life mapping karena nanti mungkin akan sangat agak teknis ya kalau life mapping. Mungkin ini akan saya awali dulu dari talents mapping terkait dengan bagaimana cara kita mengenal diri kita. BTW waktu saya sampai jam berapa ya? Sampai 10.15 untuk materinya, Mas. Nanti habis itu siap. tanya jawab. Oke, berarti sampai 10.15 untuk materi ya. Oke. Ya, teman-teman, ada paling tidak 10 kaidah yang selama ini saya gunakan untuk panduan dalam teman-teman untuk menyusun kaidah mengenal diri begitu. 10 kaidah ini secara umum menjadi satu buah pengantar begitu tentang ya bagaimana cara kita biar bisa lebih kenal sama diri kita sendiri. Ini bagian yang saya pikir sebenarnya cukup klise gitu, karena ngapain sih kok untuk sekedar mengenal diri saja butuh dipandu begitu. Tapi faktanya sudah berkeliling kemana-mana, ketemu dengan banyak anak muda di berbagai tempat, ternyata bab mengenal diri ini menjadi satu hal yang sangat kompleks gitu. Nggak semudah yang dibicarakan. Ya gitu doang kan, cuma kenal diri, tahu kelebihan kekurangan, sudah cukup begitu. Ternyata nggak sesimpel itu begitu. Nah, saya awali kaidah mengenal diri ini dengan bagian yang pertama, yaitu salah satu musuh utama dari mengenal diri adalah membanding-bandingkan. Maksudnya apa? Jadi ternyata teman-teman, salah satu problem yang paling sering dialami oleh para pemuda hari ini untuk lebih bisa mengenal dirinya, mengenal talents-nya, mengenal kekuatan, potensi, dan yang dimiliki itu, musuh utamanya nomor satu adalah membanding-bandingkan. Yaitu ternyata kita lebih cenderung untuk suka melihat kebahagiaan diri kita itu dengan parameter yang dimiliki oleh orang lain. Ini musuh utamanya. Ini akan menjadi sangat repot, sangat menjadikan kompleks ketika kita akan mengenal diri kita. Kenapa? Karena begitu kita menjadikan kebahagiaan orang lain itu sebagai parameter untuk melihat kebahagiaan diri kita, maka kita akan kesulitan untuk mensyukuri apa yang sudah Allah berikan buat kita. Sederhananya misalkan, ini contoh yang paling simpel tapi juga menyebalkan, sering ditemui, misalkan kalau di teori psikologi itu kan ada gaya belajar ya, mungkin teman-teman pernah dengar kalau ada tipe visual, tipe auditori, tipe kinestetik begitu misalkan. Nah ini sering saya jadikan contoh. Jadi misalkan suatu saat dalam sebuah case, entah itu di sebuah SMA atau di sebuah universitas, kita lihat ada teman kita yang pinter banget gitu, teman kita yang jenius lah gitu ya. Setelah kita lihat ternyata dia itu kalau belajar sambil mendengarkan radio gitu. Nah, terus apa yang kita lakukan sebagai seseorang yang pengen mengcopy paste prestasinya, kita juga ikut-ikutan belajar sambil mendengarkan radio. Gitu. Tanpa kita ketahui ternyata teman kita yang jenius sekali ini ternyata tipenya adalah tipe visual. Jadi seseorang yang dengan tipe visual itu lebih sensitif untuk mengambil informasi dari sisi mata gitu ya, cara pandangnya dia gitu. Sedangkan ketika dia mendengarkan radio itu membuat dia auditorinya jadi rileks karena lebih fokus untuk mengambil informasinya pakai mata. Dan tanpa kita ketahui ternyata kita itu tipenya auditori. Jadi lebih sensitif menangkap informasi lewat suara. Kebayang nggak kalau kita belajar pakai mendengarkan radio? Apa yang akan terjadi? Ya sudah, yang kita dengar adalah lagunya, yang kita hafalkan adalah
apa yang disampaikan oleh penyiar radionya, tapi yang kita baca pas sambil belajar ya lepas semua. Kenapa? Karena kita tipenya auditori. Nah, ini loh yang kadang-kadang menurut saya contoh sederhana ini kalau diaplikasikan ke banyak hal dalam kehidupan kita, kayaknya ini bakalan jadi salah satu tema yang sangat-sangat penting untuk dibahas dulu di antara para teman-teman adalah jangan sampai kita terlalu mudah untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, sementara kita tidak bertanya terlebih dahulu tentang diri kita sebenarnya punyanya apa, diri kita sebenarnya tipenya seperti apa, itu menjadi penting untuk diketahui. Artinya bandingin itu boleh sebagai sebuah standar umum untuk mengecek kira-kira kita posisinya kalau di lingkup sosial itu di sebelah mana ya, kayak gitu. Atau mungkin untuk sebagai sebuah evaluasi umum lah, oh kalau angkatan saya sudah bisa menguasai ini, sudah sampai tahapannya di sini, saya sekarang harusnya sudah bisa ngapain, itu juga boleh gitu. Tetapi setiap orang kan punya ritmenya masing-masing, setiap orang punya potensinya masing-masing, dan membandingkan capaian itu jebakan. Ingat, yang paling bermasalah adalah ketika yang dibandingkan itu achievement-nya, capaiannya. Kalau yang dibandingkan itu prosesnya, itu masih agak sedikit lebih objektif, tetapi kalau yang teman-teman bandingkan adalah achievement atau capaiannya, saya pikir itu sangat tidak fair untuk diri kita maupun untuk orang lain. Nah, tapi ini penyakit kita yang pertama, yaitu salah satu musuh utama dalam pengembangan diri adalah kita terlalu sering membanding-bandingkan hal-hal yang tidak objektif begitu antara diri kita dengan orang lain, yaitu contohnya adalah bukan di effort, bukan di usahanya, tetapi di sisi achievement-nya. Ini sangat tidak fair dan ini harus dihindari pertama kali begitu. Apalagi jika akhirnya kita melihatnya di sosial media ya. Ini Instagram hari ini adalah sebuah apa kalau boleh saya sebut, kalau boleh sih gitu ya, tapi agak sedikit jahat ya, kalau boleh kami dari teman-teman yang selama ini riset di bidang psikologi itu, ya kami tahu bahwa Instagram itu banyak positifnya juga, cuma penyakit kesehatan mental itu banyak juga yang menyerang para anak muda gara-gara si Instagram ini. Artinya kalau untuk lembaga atau untuk mungkin untuk brand gitu ya, itu Instagram itu membahagiakan gitu. Kenapa? Karena bisa untuk mengenalkan kepada publik dengan cepat. Tapi kalau untuk personal, Instagram ini kadang-kadang memiliki jebakan yang sangat serius, yaitu kita jadi mudah untuk tidak bahagia gara-gara melihat postingan Instagramnya orang lain gitu. Pernah nggak sih teman-teman coba misalkan suatu saat, misalkan kalau saya contoh paling ekstrim ya, teman-teman yang sudah mulai bekerja misalkan bulan ini dapat berapa di standar di Jogja ya 3 kali UMR lah, bulan ini dapat 4,5 juta gitu sebulan gitu kan, itu kan sudah kalau untuk di Jogja sudah wow, itu gaji yang cukup lumayan lah gitu untuk hidup di Jogja. Dengan standar hidup di Jogja 3 kali UMR itu sudah agak sedikit lebih mewah lah, sudah bisa sambil beli voucher Google Pay gitu ya, sudah bisa untuk kalau untuk yang agak foya-foya dikit juga sudah bisa gitu. Misalkan kayak gitu, kita punya uang 4,5 juta rupiah dalam gaji setiap bulan kita. Tiba-tiba nih gitu, nggak sengaja scroll gitu sambil lihat Instagram, tiba-tiba lihat teman kita nih baru aja beli mobil baru gitu ya. Dan itu mobilnya ternyata yang agak sedikit di atas standar kita tuh, misalkan kayak kalau belinya Innova gitu kan, ini ya sudah sedikit lebih keren. Ternyata dia belinya Mercy gitu ya, atau misalkan yang agak lebih keren dikit ya apalah gitu, yang mahal-mahal gitu. Ternyata kita melihat berasa kayak, wah gaji 4,5 juta itu kok cupu banget ya, ini belum bisa buat cicilan mobil yang mewah kayak gitu. Pol-polan paling belinya Avanza gitu ya, atau misalkan pol-polan paling ya belinya ya mobil-mobil kecil-kecil kayak gitu. Kok kayaknya gaji 4,5 juta itu yang awalnya kita terima dengan bahagia itu tiba-tiba hey, kok aku cuma kayak gini gitu. Atau mungkin yang paling sederhana, misalkan sama-sama posting kalimat nasihat, ini yang contoh yang lebih real ini, sama-sama posting kalimat bijaksana gitu kan, ala kita di story WA atau di Instagram gitu, kok ternyata dia yang nge-likes, yang nge-love banyak banget, sementara kita nggak di-apa-apain, nggak ada yang komen, yang nge-love cuma 2 orang, itu pun ternyata bapak sama ibu kita gitu misalkan. Itu kan kayak ngerasa kayak, wah apakah aku kurang bijaksana terlihat seperti itu di mata publik gitu. Ini kan menjadi sebuah pertanyaan penting bahwa jangan-jangan ini yang jadi problem kita pertama kali ketika bicara tentang pengembangan diri atau untuk mengenal diri kita, yaitu ya kita seringkali membandingkan hal-hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat kayak gitu. Kita seringkali mudah merasa sedih untuk sesuatu yang sebenarnya tidak pantas untuk kita sedihkan, dan sosial media ini menjadi salah satu tersangka utama.
Artinya bijak di sosial media itu tidak gimmick, itu real. Bijak di sosial media itu sesuatu hal yang memang harus teman-teman perjuangkan. Termasuk apa yang disebut dengan bijak di sosial media adalah ya jangan sampai kita jadi tidak bahagia gara-gara sesuatu yang kita lihat di sosial media. Itu kan nyebelin banget. Kita hidupnya fine-fine aja, rumah oke-oke aja, keluarga oke-oke aja, kuliah santai-santai aja, prestasi juga ada, organisasi juga jalan. Tapi begitu melihat di sosial medianya orang lain, yang muncul adalah hasad, yang muncul adalah rasa iri, dengki, yang muncul adalah rasa kok Tuhan cuma ngasih aku kayak gini ya, sementara orang lain yang berprosesnya kayaknya tidak serius-serius amat, dia bisa mendapatkan hal yang sebanyak itu. Ini problem pertama, yaitu ketika yang harus teman-teman bongkar terlebih dahulu adalah perasaan inferior itu, bahwa seolah-olah kita mendapatkan capaian yang lebih sedikit dibandingkan orang lain. Saya termasuk untuk agak yang berhati-hati ya dalam hal membanding-bandingkan achievement kita dengan achievement orang lain. Itu bukan sebuah hal yang cukup bijaksana untuk kita lakukan. Ini akan sangat menghambat pengenalan diri. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, nah ini agak terkait dengan sosial media tadi. Salah satu hal yang harus teman-teman mulai hati-hati untuk mengenal diri lebih jauh ketika bicara talent mapping nanti adalah terkait dengan personal branding. Mungkin teman-teman juga sempat dengar dalam beberapa pembahasan begitu bahwa hari ini personal branding itu kan salah satu hal yang sangat sering dibahas dan seolah-olah menjadi salah satu primadona seseorang untuk menjual dirinya gitu ya, mengenalkan dirinya di mata publik, lalu seolah-olah itu menjadi parameter seseorang itu dikatakan berhasil atau tidak berhasil, kita lihat dari personal brandingnya. Nah, kalau saya mengibaratkan dengan sebuah kalimat bahwa personal branding yang tidak akurat itu adalah salah satu pertanda dari bencana pengembangan diri gitu ya. Maksudnya gimana? Personal branding itu kan ilmu utamanya adalah bagaimana kemampuan kita untuk mengenalkan diri di muka publik supaya terlihat positif dan keren gitu ya. Inti utamanya personal branding kan di situ. Pertanyaannya, siapa sih yang nggak pengen terlihat keren di mata orang lain gitu kan? Semua orang pasti pengen terlihat bagus kan? Nah cuma ini harus akurat. Artinya personal branding itu nggak boleh gimmick. Personal branding itu nggak boleh sesuatu yang ternyata adalah sebuah kebohongan. Kebayang nggak teman-teman pakai logika gini misalkan, teman-teman pengen dikenal sebagai seorang yang sangat akademisi banget misalkan, terus di Instagram kan postingannya tentu nggak mungkin shit post yang nggak penting kan nggak mungkin, pasti yang keluar itu ya hasil jurnal penelitian misalkan, atau mungkin yang dikeluarkan di Instagram itu hasil riset-riset terkini tentang apa bidangnya teman-teman misalkan, itu kan terus jadi terpacu kayak gitu supaya dikenal orangnya seseorang yang sangat ilmiah, seseorang yang sangat evidence based ketika menyampaikan sesuatu, apalagi seseorang yang pengen dikenal, wah ini calon dosen atau calon peneliti yang hebat nih gitu misalkan. Tapi ternyata kalian nggak pernah baca jurnal gitu. Ini kan ironis ya, maksudnya ternyata yang kita sampaikan itu adalah sebuah kebohongan. Maksudnya kalau memang kita itu memang seseorang yang sehari itu membaca sekitar 10-15 jurnal gitu kan, terus habis itu hobinya melakukan riset-riset, produktif menulis dan semacamnya, lalu menampilkan itu di sosial media, itu terserah kita gitu. Artinya ini personal branding yang akurat, karena yang ditampilkan itu adalah sesuatu yang real dilakukan. Tapi kalau ternyata yang kita lakukan tidak banyak-banyak amat, lalu kita tampilkannya seolah-olah kita adalah seseorang yang sangat hebat, itu akan menciptakan apa yang kita sebut di psikologi itu dengan persona. Makanya teman-teman kalau cek personality, kepribadian, itu kan kata dasarnya kalau di psikologi itu kan dipisah dari persona. Persona itu artinya apa? Persona itu artinya topeng. Jadi sesuatu yang kita tampilkan untuk dilihat oleh orang lain itu bernama persona. Saking akrabnya, saking seringnya kita tampilkan, itu jadi keseharian yang bernama personality. Tapi apakah personality itu adalah sesuatu hal yang real? Itu kita sendiri yang tahu. Nah pertanyaannya adalah bagaimana cara teman-teman menampilkan diri selama ini? Maka, ini kadang-kadang yang mbak-mbak muslimah yang ukti-ukti ini juga kadang-kadang jebakannya juga cukup besar ini di sosial media. Misalkan, saya kan pengen dikenal sebagai seorang muslimah yang baik misalkan. Saya pengen dikenal sebagai seseorang yang islami misalkan.
Tapi itu baru di level personal, tidak secara serius kita berproses di dalam. Dan masalahnya kan Instagram dan sosial media kita itu kan tidak peduli dengan proses. Ya kayak kalau beberapa fotografer terkenal itulah, misalkan coba lihat foto-foto keren yang ditampilkan di Instagram itu, apakah prosesnya ditampilkan? Apakah mereka memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka berdarah-darah untuk mendapatkan foto itu? Enggak, yang dilihat orang adalah hasilnya. Dan ini yang membuat beberapa kalangan, terutama generasi muda, terjebak seolah-olah mereka hanya peduli dengan achievement, mereka hanya peduli dengan sesuatu yang ditampilkan di luar, yang dikenang, yang dikenal, yang dilihat oleh publik, tanpa mau berproses. Nah, kalau caranya kayak gitu, kenapa plagiarisme hari ini benar-benar menjadi salah satu hal yang menjadi penyakit ilmu pengetahuan? Ya itu, karena pengennya yang kalau ala-ala akademik hari ini ya, yang pengennya yang terindeks Scopus gitu ya, pengennya apa-apa yang harus kelihatan heboh di media sosial. Ini artinya ini bukan penyakit orang-orang yang tidak kenal Islam saja loh. Ini bukan penyakit orang-orang yang jauh dari ilmu agama gitu. Enggak, ini penyakit kita juga. Bahkan kadang keislaman kita, keagamaan kita itu juga menjadi salah satu pemicu. Kalau kita tidak hati-hati atau salah memaknainya, kita tidak ikhlas-ikhlas amat, membersihkan hatinya tidak cukup serius, itu bisa jadi alat untuk personal branding yang menipu ini. Nah, maka fokus utamanya adalah please kita kaji di dalam diri kita sebenarnya kita punya apa. Menampilkan hal yang baik saja tanpa menampilkan aib boleh, karena memang salah satu tuntunan dalam Islam kan memang meminta kita untuk menutupi aib diri kita. Tapi bukan berarti harus menampilkan sesuatu kebohongan. Itu yang harus hati-hati. Maksudnya menutupi aib itu harus dalam Islam itu dianjurkan. Tapi bukan berarti terus menampilkan sesuatu yang itu tidak nyata di dalam diri kita. Artinya silahkan ditampilkan kelebihan-kelebihannya. Silahkan di-sharekan kepada dunia bahwa kita punya kekuatan apa. Itu boleh. Tetapi jangan sampai karena kita ingin berproses secara instan, kita tidak ingin berproses, bahkan kita pengen jadi segera dikenal, segera terkenal, segera jadi kelihatan orang hebat, lalu kita tidak berproses secara serius, yang akhirnya kita tampilkan di sosial media adalah sesuatu yang sifatnya ya gimmick gitu, sesuatu yang bukan yang serius-serius amat, sesuatu yang mungkin sebenarnya bernilai tipuan begitu. Ini yang menurut saya kan menjadi musuh yang kedua begitu. Nah, maka kaidah yang ketiganya adalah mengenal diri adalah awal dari kebahagiaan. Maksud saya ingin mengajak kepada teman-teman bahwa salah satu ketika kita bicara talent mapping, itu kan sebenarnya mengenali kekuatan-kekuatan passion kita yang secara internal ada dan bahagia dengan kekuatan dan kelemahan itu. Loh, kalau bahagia dengan kekuatan mungkin bisa kita pahami ya. Bahagia dengan kelemahan masa bisa kayak gitu? Nah, prinsip utama yang harus saya sampaikan buat teman-teman ketika bicara talent mapping ini adalah ternyata tidak semua kekuatan itu akan menjadi kelebihan kita dan tidak semua kelemahan akan menjadi kekurangan kita. Pelan-pelan ya. Tidak semua kekuatan kita itu akan menjadi kelebihan kita dan tidak semua kelemahan kita akan menjadi kekurangan kita. Contohnya bagaimana? Teman-teman kan selama ini kalau pas di pelatihan atau achievement motivation training gitu kan sering bahasnya kan adalah coba tuliskan kelebihan dan kekuranganmu gitu ya. Nah, tapi kalau dalam talent mapping itu fokusnya bukan ke kelebihan dan kekurangan, fokusnya ke kekuatan dan kelemahan. Kenapa? Ini yang harus lebih penting untuk kita bedakan dulu. Misalkan seorang yang visioner itu awalnya berawal dari ketika dia punya kekuatan visionary. Dia punya kekuatan untuk berpikir jangka panjang, futuristik begitu. Itu kekuatan. Tapi ternyata tidak semua orang yang punya passion untuk dalam hal futuristik atau berbicara untuk jangka panjang ke depan, itu punya kelebihan dalam hal futuristik dan visionary. Kenapa? Karena tidak diproses, karena tidak dilatih, karena dicuekin, karena lebih milih untuk mengikuti cara kerjanya orang lain. Ini otomatis kekuatannya tidak akan terkonversi menjadi kelebihan. Jadi sesuatu kekuatan itu hanya akan berproses menjadi kelebihan kita ketika dia diproses, ketika dia dikenali. Dan bukanlah sebuah hal itu dikatakan sebagai sebuah bakat kalau dia tidak dikenali. Maka keseriusan kita untuk melihat tentang sebenarnya apa yang ada dalam diri kita itu menjadi salah satu hal yang penting untuk
nanti teman-teman jadikan sebagai bekal untuk pengembangan diri. Memilih jurusan kuliah, memilih nanti karir pekerjaannya kemana, itu harusnya yang ditanyakan bukan prospek masa depannya seperti apa. Prospek paling nyata itu ya ketika kekuatan itu teman-teman miliki, nggak ada pekerjaan yang nggak prospek, nggak ada jurusan yang nggak prospek sebenarnya. Sesuatu itu dikatakan prospek atau tidak itu ketika bertemu atau tidak antara kebutuhan masyarakat dengan kekuatan yang ada dalam diri kita. Meskipun itu sesuatu hal yang sifatnya prospek sekalipun, contohnya bidang-bidang ilmu apa, misalkan yang selama ini selalu jadi hegemoni kan, bidang-bidang ilmu kayak apa, pertambangan gitu misalkan, itu prospek banget tuh gitu. Tetapi kalau kita tidak punya kekuatan di sisi itu, kita tidak punya passion di situ, kita tidak bahagia menjalani bidang itu, ya itu tidak akan pernah menjadi kelebihan kita akan tersiksa. Meskipun kita mendapatkan banyak achievement di situ pun, karena kita bekerja keras di situ, suatu saat kita akan mengalami kekosongan gitu. Nah ini yang sering mungkin dalam pembahasan beberapa di kalangan mahasiswa atau beberapa yang sudah kerja itu tentang quarter life crisis. Kayaknya saya perlu garis bawahi dulu tentang hal ini, quarter life crisis ini. Jadi teman-teman, quarter life crisis itu kan sering dibahas di beberapa kalangan ketika seseorang sudah mulai mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi dia tidak bahagia gitu. Jadi misalkan kita punya cita-cita apa, kita punya cita-cita gaji 40 juta sebulan gitu ya. Teman-teman kerja di Slumbershi kan itu akan terpenuhi kan, atau kerja di Total misalkan, atau kerja di mana, Chevron gitu misalkan, itu kan hal yang mudah. Kalau cuma dapat 40 juta itu kerja beberapa tahun juga udah akan bisa sampai ke angka itu gitu. Tapi ketika dia sudah mendapatkan semuanya, melihat di angkatannya itu dia termasuk sudah yang paling keren, paling hebat, mobilnya paling mewah, rumahnya paling gede gitu. Tapi kok dia merasa tidak bahagia gitu. Kenapa? Apa yang kurang dari hidup saya? Quarter life crisis kan intinya di sana, yaitu ketika kita merasa kok kita tidak bahagia meskipun kita sudah mendapatkan apa yang diinginkan, dan bahkan dibandingkan orang lain kita seolah sudah berada di atas, tapi kok kita tidak bahagia. Nah ini salah satu hal yang utamanya itu kan sebenarnya kalau dianalisis itu kan terkait dengan ini, seberapa kenal kita dengan apa yang kita pilih hari ini. Meskipun yang kita pilih hari ini mungkin di kalangan dibandingkan banyak orang termasuk bidang yang nggak prospek amat, atau bidang-bidang jalan sunyi gitu ya. Bidang-bidang jalan sunyi itu tahu nggak? Bidang-bidang jalan sunyi itu bidang-bidang yang pemilihnya dikit, nggak banyak dilakukan orang kayak gitu. Tapi ternyata kita merasa bahwa kita bahagia untuk mengembangkan diri di situ, ya itu tetap akan membuat kita develop terus-menerus. Kenapa? Karena kita tahu apa yang kita pilih, kita sudah tahu resikonya seperti apa, dan terkadang akan sampai pada suatu titik di mana apapun yang orang lain komentarkan kepada diri kita, itu ya kita ambil baiknya, tapi untuk hal yang buruk-buruk ya sudah kita tinggalkan gitu. Kita tidak akan terlalu banyak terpengaruh dengan itu. Kenapa? Karena kita tahu apa yang sedang kita pilih. Nah, sepertinya ini juga menjadi salah satu hal yang akan menjadi titik poin pembahasan buat teman-teman hari ini adalah tentang ya seberapa teman-teman kenal dengan diri teman-teman sendiri, passion yang selama ini apa ya melingkupi gitu ya. Passion itu kan kayak degup jantung ya, sesuatu yang membuat teman-teman bertahan hidup, sesuatu yang membuat teman-teman senantiasa bergerak, sesuatu yang membuat teman-teman merasa bergairah untuk melakukan sesuatu yang membuat teman-teman jadi 24 jam siap ngerjain itu meskipun nggak dibayar siapapun gitu, sesuatu yang membuat teman-teman jadi merasa bahwa kayaknya ini deh jalan hidupku gitu. Nah, bisikan-bisikan dari dalam diri kita terkait dengan hal ini jangan dikesampingkan. Karena kadang menurut saya salah satu kesalahan paling fatal kita itu kan kita terbiasa nyuekin bisikan hati ini karena terlalu banyak mendengarkan orang lain. Ini penyakit, ini problem ini. Artinya memang jadi keras kepala itu nggak boleh. Ketika kita jadi bandel, nggak mau dikasih tahu orang lain, itu juga nggak bagus untuk pengembangan diri. Tapi bukan berarti terus selamanya kita hanya mendengarkan apa yang dimiliki atau yang disampaikan oleh orang lain. Karena apa? Itu nggak akan pernah selesai. Ya kayak kalau bercandanya beberapa orang di meme-meme yang beredar itu kan, kalau pas SMA ditanyain besok mau kuliah di mana, kalau pas kuliah ditanyain kapan wisudanya, habis wisuda ditanyain kapan kerjanya, habis kerja ditanyain kapan nikahnya, habis nikah ditanyain kapan punya anak gitu, sudah punya anak satu kapan punya anak yang kedua ya. Kayaknya nggak pernah selesai kayak gitu kan. Kenapa? Ya itu suka-sukanya orang lain untuk berkomentar, karena komentator ya bolehnya apa berkomentar, tapi kan yang ngerjakan kan kita yang tahu alur hidup kita sendiri, kita yang tahu arah hidup kita kemana. Nah ini yang saya pikir menjadi salah satu hal yang cukup penting, yaitu bahwa
Mengenal diri adalah sebuah awal dari kebahagiaan, yaitu dengan cara apa? Kita menjadi tahu apa yang kita pilih, resikonya seperti apa. Ya kadang-kadang gagal, salah satu dua pengambilan keputusan itu sangat wajar. Yang penting apa? Siap berproses, dijalani lagi kayak gitu. Sampai ketemu masterpiece kita di mana. Sampai ketemu kita akan melahirkan sebuah karya besar karena sesuatu yang memang benar-benar kita perjuangkan dan kita yakini ini akan membawa kebaikan buat umat manusia di sekitar kita kayak gitu. Ini yang saya pikir menjadi konsentrasi gitu. Jadi menjadi bahagia itu kan nggak susah-susah amat gitu ya. Yang susah itu adalah ketika kita sudah dapat banyak hal tapi kita mulai bandingin sama orang-orang di sekitar kita kayak gitu. Nah, ini bagian yang ketiga. Yang berikutnya adalah kepribadian adalah kombinasi dari kekuatan-kekuatan diri. Jadi apa yang saya sebut dengan personality tadi itu kan sebenarnya kayak gabungan dari kekuatan-kekuatan diri yang kita miliki. Dan ingat tadi yang saya sebutkan bahwa tidak semua kekuatan itu akan menjadi kelebihan, tidak semua kekurangan itu disebabkan oleh kelemahan-kelemahan kita. Artinya ini tergantung cara berproses kita seperti apa. Nah, maka salah satunya yang mungkin perlu saya sampaikan buat teman-teman juga adalah bahwa ini terkait dengan kombinasi kekuatan diri itu artinya apa? Teman-teman tidak perlu terlalu resah dengan hal-hal yang ada pada diri teman-teman yang ternyata itu berbeda dengan orang lain. Kita kadang-kadang kan terlalu terpaku kepada kelemahan diri kita yang membuat kita seolah-olah tersandra di situ dan ingin menghilangkannya. Padahal kelemahan itu tidak selalu harus dihilangkan kayak gitu. Kenapa? Karena bagaimana jika kalau ternyata kelemahan itu memang sesuatu yang sudah sifatnya agak semi bawaan ya. Walaupun ini nggak bisa jadi pembenaran, misalkan tiba-tiba ditanya, loh kamu kok pemalas banget sih? Oh sorry, aku tuh pemalas karena memang bawaan lahirnya seperti itu, ya nggak boleh juga kayak gitu. Tapi maksudnya misalkan kalau ada tipe-tipe tertentu, misalkan seneng bidang seni atau enggak gitu misalkan. Itu kan memang sebuah tipikal yang sebenarnya sangat khas. Nggak bisa kita paksain, kamu tuh harus senang bidang seni. Nggak bisa. Ini memang panggilan jiwa, sesuatu yang nggak bisa dipaksakan. Artinya, kalau ternyata kita tidak punya jiwa seni itu juga nggak apa-apa. Nggak semua orang harus punya jiwa seni gitu. Cuma yang penting, kita bisa secara legowo akhirnya menerima kenyataan bahwa oke, saya sisi seninya buruk, kalau suruh menggambar ya pasti gambarnya dua gunung di tengah-tengahnya matahari, terus ada jalan raya kiri kanannya sawah-sawah gitu ya. Terus habis itu kalau disuruh gambar orang juga sudah spesifik gitu, misalkan teman-teman ikut tes psikologi yang itu suruh gambar orang gitu ya, paling gambarnya juga kepalanya bulat biasa gitu, ada leher, tangannya kayak gitu, nggak seni-seni amat ya nggak apa-apa gitu, karena memang nggak semua orang harus punya jiwa seni gitu. Nah, artinya apa? Ada beberapa kelemahan tertentu yang memang dicuekin aja tuh nggak apa-apa. Kecuali kalau kelemahan-kelemahan itu ternyata, artinya ini kapan kita perlu ngurusi kelemahan-kelemahan diri kita. Kita perlu untuk ngurusi kelemahan-kelemahan diri kita itu ternyata ketika kelemahan itu ternyata ngumpul di satu bidang. Misalkan ketika hasil dari talent mapping itu kita ngukur kekuatan diri kita, ternyata kita itu tipe analitiknya rendah, jadi tidak terlalu bisa berpikir kritis. Yang kedua, habis itu ternyata kita nggak terlalu intens dalam belajar, bukan seorang pembelajar yang baik gitu. Itu kan tipikalnya mirip analitik. Terus habis itu yang kedua adalah tipe learner-nya rendah. Yang ketiga adalah kita tipe yang nggak mau berpikir secara mendalam. Ini kan 3 tipe yang berkumpul untuk satu aspek bernama thinking, yaitu kemampuan thinking kita itu memang nggak tinggi-tinggi amat gitu. Jadi memang malas untuk disuruh berpikir yang mendalam-mendalam banget. Padahal kita punya cita-cita pengen jadi dosen. Nah, ini yang baru yang harus diurusi. Artinya apa? Kapan sebuah kelemahan itu harus diurusi adalah ketika ternyata kelemahannya itu ngumpul di satu bagian yang ternyata itu menjadi bagian dari cita-cita kita. Tapi kalau ternyata kita cita-citanya misalkan kita ternyata tipenya learner-nya rendah, yang kedua kita tipe analitiknya juga rendah, yang ketiga kita juga tipenya adalah tipe yang nggak suka belajar-belajar amat, ternyata kita cita-citanya pengen jadi seniman. Ya kan ya udah ya kayak gitu, artinya kita memang nggak terlalu butuh banget kemampuan riset, nggak terlalu butuh banget bidang yang memang sesuai dengan bidang itu kayak gitu, jadi nggak masalah. Nah ini sama kayak sebuah pertanyaan, misalkan kapan kita harus ngurusi kelemahan kita, maka yang pertama kalau itu ternyata ngumpul di satu bidang yang ternyata itu menghambat pengembangan diri kita. Nah pertanyaan yang kedua, misalkan apakah kita tidak boleh memilih satu buah bidang pengembangan diri yang ternyata itu kita lemah di passion itu atau lemah di itu. Misalkan suara kita jelek, tapi kita pengen jadi penyanyi, boleh nggak? Ingat, suara kita jelek, tapi kita pengen jadi penyanyi, boleh nggak?
Kalau menurut kaidah talent mapping, jawabannya tetap boleh. Syaratnya apa? Tahu diri. Tahu dirinya kalau orang lain itu belajarnya itu satu hari itu latihan vokalnya 3 jam, ya kita harus 9 jam. 3 kali lipat dibandingkan orang lain. Supaya apa? Ya paling tidak ada penyesuaian, kalaupun suara kita jelek, tapi bisa tertutupi oleh kerja keras kita tadi dengan entah mungkin tekniknya nanti diubah seperti apa, jadi suaranya nggak kelihatan jelek, kayak gitu. Atau mungkin kita juga bisa ngakalinya lewat lagu-lagu yang sangat pas dengan tipe suara kita, atau bagaimanapun. Ya artinya apa? Artinya boleh suaranya jelek pengen jadi penyanyi, yang penting tahu diri, yaitu ada proses serius berkali-kali lipat yang kita lakukan supaya kita nanti bisa mengkompensasi kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Artinya ini ada dua hal. Di satu sisi tidak perlu ngurusi kelemahan kalau ternyata itu tidak memang cukup krusial untuk pengembangan diri kita, tidak masuk ke bidang yang memang kita geluti selama ini. Tapi juga bisa jadi yang kedua, kita menjadi perlu untuk ngurusi kelemahan kita dengan cara apa? Mengkompensasinya dengan kerja keras yang berkali lipat kalau memang kita tetap pengen untuk mengembangkan diri di bidang itu kayak gitu. Nah ini terkait dengan masalah cara kita mengkompensasi atau bertemu dengan kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Nah yang berikutnya adalah mungkin ini yang akan sangat terkait dengan talent mapping dan life mapping, bahwa sampainya seseorang di tujuan itu juga akan ditentukan dari kemampuan seseorang untuk memilih 3 hal. Ada 3 hal yang harus diurusi ketika kita bisa sampai ke tujuan. Nomor 1, kita harus menemukan jalur yang pas. Jalur yang pas. Jalannya mau kemana, lewatnya mana. Itu kalau sudah kita tentukan tujuannya kemana, kan nomor 1 adalah jalurnya atau jalannya. Nomor 2 adalah kendaraannya. Dan nomor 3 adalah bekal perjalanannya. Ini saya analogikan layaknya seseorang yang akan menempuh sebuah perjalanan, maka hidup kita pun juga seperti itu. Misalkan taruhlah setelah kita sudah mulai punya gambaran, saya punya kekuatan diri dalam hal ini, saya punya passion dalam hal ini, terus kita tentukan dalam life mapping kita, kalau kita pengen jadi seorang peneliti tadi misalkan, ya maka di sini harus sudah mulai tergambarkan dalam diri kita track untuk menjadi peneliti itu seperti apa, jalan hidupnya peneliti itu lazimnya seperti apa, itu benar-benar harus kita pikirkan. Artinya ini akan menjadi sebuah kefokusan layaknya yang disampaikan oleh Malcolm Gladwell. Kalau teman-teman saya rekomendasikan juga misalkan suatu saat untuk bisa membaca bukunya Malcolm Gladwell ini, di seriesnya Malcolm Gladwell ini cukup penting, termasuk di bukunya apa ya, Malcolm Gladwell pas di sini itu bicara tentang 10.000 jam. Saya ingat betul. Jadi Malcolm Gladwell itu menganalisis beberapa biografinya orang-orang keren gitu, dan akhirnya menemukan bahwa seseorang itu sampai di titik puncak keberhasilannya itu ketika dia sudah melakukan 10.000 jam latihan gitu ya. Ini mungkin nggak akurat-akurat banget sih, cuma bisa jadikan kita pelajaran yang bagus, yaitu apa? Bahwa kefokusan kita untuk mencapai ke satu hal yang ingin kita cita-citakan itu ditentukan dari nomor 1 adalah tadi jalannya kita track atau belum. Jadi kalau memang sudah tahu bahwa kita ingin jadi peneliti, maka kita harus segera mencari tahu jalan untuk menjadi seorang peneliti itu jalannya seperti apa. Kenapa? Ini akan sangat menentukan kendaraan apa yang harus kita pilih. Kita harus S2 enggak? Kalau harus S2 linear apa enggak? Kalau harus S2 linear, kita milihnya di dalam negeri atau di luar negeri atau di universitas mana? Kenapa harus di sana? Itu kan akan tergambarkan oleh jalannya, dan yang nomor 2 adalah kendaraannya. Nah, termasuk yang ketiga yang tidak kalah penting dari kesuksesan kita untuk mengembangkan diri, bicara tentang life mapping dan talent mapping ini adalah tentang bekal perjalanannya. Yaitu apa? Skill atau kompetensi. Ini yang menurut saya, kalau yang jalan sama kendaraan tadi mungkin teman-teman sudah mulai cukup detail lah. Oh, saya pengen jadi pengusaha, berarti saya akan tracknya seperti apa, kendaraannya lewat apa, sudah mulai teman-teman pikirkan. Tapi menurut saya yang agak sering lupa itu yang ketiga ini, yaitu bekal perjalanan, yaitu berupa apa? Skill atau kompetensinya. Menurut saya pengembangan diri tanpa upgrade skill atau kompetensi itu bullshit, itu omong kosong. Nggak mungkin kalau tidak dilakukan. Jadi coba teman-teman track. Jangan-jangan selama teman-teman 3 tahun kuliah, misalkan 3 tahun ini, ada nggak skill atau kompetensi yang benar-benar secara expert teman-teman pelajari? Ada nggak sebuah kompetensi yang benar-benar teman-teman miliki yang dulunya nggak bisa, sekarang jadi bisa dengan ahli? Karena kalau tidak, teman-teman lepas jalan kuliah 4 tahun, kuliah di S1, lalu 2 tahun di S2, terus habis itu selesai kuliah dan ternyata tidak memiliki expertise apapun,
yang menjadi pertanyaan adalah, ya memang harus ditanyakan, kuliah kita selama ini ngapain aja? Karena kalau kayak gitu berarti expertise kita adalah dalam hal belajar, lalu mengikuti ujian yang sebelumnya sudah membuat laporan penelitian, ya gitu aja. Berarti tidak ada nilai lebih kita dibandingkan orang lain yang punya ijazah yang sama. Maka upgrade kompetensi atau skill ini menurut saya sangat mutlak, dan ini akan sangat sesuai dengan passion dan arah pengembangan diri teman-teman. Kenapa teman-teman harus segera selesai dalam memetakan potensi dirinya di masa-masa kuliah S1 ini? Karena saran saya supaya tidak segera terlambat untuk memulai 10.000 jam expertise-nya tadi. Saya contohkan, saya pertama kali nulis life mapping, nulis peta pengembangan diri saya itu 1 Januari 2010. Itu kalau dihitung berarti sekitar berapa? Hampir 10 tahun yang lalu ya, 1 Januari 2010 itu pas saya semester 2 kuliah. Jadi masuk semester 2 tepat itu, sekitar bulan Januari 2010. Saya nulis life mapping saya di situ. Setelah saya hitung ya, selama 10 tahun perjalanan ini, kalau pakai ala-alanya Malcolm Gladwell tadi, itu ternyata, itu tuh baru sampai sekitar 7.000 jam latihan. Untuk bidang yang saya tekuni, yaitu bidangnya adalah people development, secara khusus juga bidang mungkin pelatihan atau pengembangan diri di bidang psikologi ini. Itu ternyata baru 7.000 jam, 10 tahun. Artinya apa? Kalau saya pengen jadi seorang expert dalam hal yang saya tekuni saat ini, saya masih butuh 3.000 jam lagi. Berarti saya prediksi kurang lebih mungkin sekitar bisa sampai 3-4 tahun lagi. Itu kalau dimulai di 1 Januari 2010. Itu kalau disadari untuk dimulai. Itu dengan sebuah upgrade skill kompetensi yang harus sangat fokus, tidak boleh terlalu banyak kiri kanan, nengok-nengok gitu. Bagaimana kalau ternyata itu belum dimulai? Bagaimana kalau bahkan itu teman-teman belum tahu saya punyanya apa, atau bahkan saya nggak tahu setelah ini saya harus ngapain. 10.000 jamnya dimulai kapan? Kalaupun itu dimulai teman-teman start sekarang nih, tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa? 7 Juni 2020. Terus 10.000 jamnya mau kapan? Itu belum kalau ternyata besok ganti bidang gitu ya. Besok wah bosen nih, kayaknya lebih prospek ke yang lain terus geser gitu. Terus sampai kapan kita? Artinya memang sih ada beberapa peneliti juga yang mengkritik bahwa nggak harus jadi expert kok, seorang generalis juga boleh. Tapi seorang generalis pun pasti punya skill, yaitu skill generalis itu. Jadi kan kalau yang saya maksud tadi kan spesialis ya, punya satu bidang spesifik yang kita jadi expert di situ. Itu jelas butuh skill, kompetensi yang sangat fokus, sangat spesifik. Tapi kalaupun kita memilih jadi seorang generalis yang tidak punya expertise tertentu, tapi ya kalau bahasanya itu apa? Tahu sedikit akan banyak hal. Kalau spesialis kan tahu banyak hal akan sedikit hal gitu ya, tahu banyak akan sedikit hal. Nah kalau seorang generalis kan tahu sedikit akan banyak hal. Dia kalau disuruh ngobrol kemana-mana bisa, disuruh ngerjain bidang apa saja bisa, meskipun nggak ahli-ahli banget kayak gitu. Nah kalaupun menjadi seorang generalis itu kan butuh usaha, yaitu apa? Berarti dia kemampuan komunikasinya harus bagus, dia harus upgrade soft skill dalam hal kemampuan untuk influence, mempengaruhi orang lain. Berarti kan tetap harus belajar juga. Artinya, menurut saya, kenapa saya agak mendorong teman-teman untuk segera menseriusi pemetaan kekuatan dirinya. Yang kedua juga segera menuliskan arah pengembangan dirinya atau life mappingnya ini arahnya kemana. Sebenarnya salah satunya adalah supaya teman-teman segera serius untuk mengupgrade kapasitas, kompetensi, skill yang dimiliki. Jadi saya masih sangat percaya bahwa your name is your greatest CV. Namamu itu adalah CV terbaikmu, bukan CV yang kamu tulis pakai kurikulum vitae, nama, tempat tanggal lahir, terus habis itu pengalaman organisasi, itu ya boleh lah. Cuma bukan itu. Yang paling pokok itu adalah your name is your greatest CV. Ketika namamu disebutkan, orang-orang terus muncul di pikirannya, oh si ini ya gitu. Itu tuh yang kayak gimana? Artinya apa? Fokus utamanya adalah sesuatu yang memang melekat pada diri kita, sesuatu yang ada kemanapun kita pergi, yaitu apa ya, skill, kompetensi tadi. Jadi saya pikir ini yang perlu teman-teman bangun, atau kalau dalam bahasanya di startup kan sering disebut brand DNA gitu ya. Seseorang itu, sebuah startup itu harus punya brand DNA-nya, harus punya sesuatu yang menjadi ciri khas, yang itu benar-benar serius sehingga menjadi daya beda dia dengan startup yang lain. Maka personal pun juga sama. Teman-teman saya dorong untuk benar-benar menemukan, saya itu sudah mengalahkan berjuta-juta sperma yang lain loh untuk bisa membuahi sel telur gitu kan.
Ya masa setelah kita sudah jadi zigot, berkembang jadi bayi, lahir ke dunia, itu kan jelas bukan karena sebuah hal yang kebetulan. Masa saya tidak punya daya beda dengan orang yang di luar sana gitu ya. Masa begitu kita keluar di jalan Kaliurang gitu ya, kita cuma menjadi a person dibandingkan dengan ribuan person yang lewat jalan Kaliurang juga dan nggak ada bedanya, nggak ada efeknya gitu ya, cuma menu-menuin jalan aja gitu. Itu kan ya sebuah hal yang harusnya kita jadikan kontemplasi bahwa sebenarnya apa daya beda saya dibandingkan orang-orang di sekeliling saya. Ini yang saya pikir perlu untuk teman-teman kaji terus, teman-teman uji terus, dan ingat ini sebuah proses, bukan fokusnya ke hasil, tapi fokusnya ke proses gitu. Terus di bagian akhir, karena sudah 8 menit lagi berarti kalau sampai 10.15 ya. Kalimat terakhirnya yang akan saya sampaikan ada ini nih. Yang pertama adalah tidak ada bakat yang hebat ketika dia tidak dikenali. Ini kaidah, salah satu kaidah pentingnya. Artinya sehebat apapun kita mengklaim bahwa aku tuh punya ini loh kayak gitu, tapi kalau itu tidak dikenali, tidak mulai diproses, tidak mulai diasah, ya selamanya itu hanya akan menjadi sebuah bakat yang mentah kayak gitu. Maka teman-teman, saya sering tanya kalau dalam beberapa pelatihan saya sering tanya ke teman-teman, hey, kira-kira kalau punya IQ 150 itu keren nggak gitu? Keren nggak? Ada yang punya IQ 150 gitu? Jadi kalau punya IQ 150 itu kan kalau pas itu mencongak mata pelajaran matematika itu, gurunya belum selesai nyebutin soal dia udah angkat tangan dulu karena udah tahu jawabannya gitu, karena dia bisa berpikir sebelum gurunya selesai berkata-kata gitu ya. Dia udah bisa tahu memprediksi apa jawaban yang akan dibutuhkan oleh gurunya ketika dia bertanya. Saking pinternya itu IQ 150. Pertanyaan saya, punya IQ 150 itu keren nggak? Atau punya IQ 150 itu pasti sukses nggak gitu ya? Saya kasih tahu, teman-teman, berdasarkan riset membuktikan bahwa 1 dari 2 orang dengan IQ di atas 130 itu mengalami kegagalan parah dalam hidupnya. Saya ulang ya, 1 dari 2 orang yang punya IQ di atas 130 itu mengalami kegagalan parah dalam hidupnya. Kenapa? IQ di atas 130 itu kalau di psikologi itu kan masuknya sudah kategorinya superior. Superior itu kalau dikaji secara kajian-kajian kognitif itu berarti nomor 1, berarti rentang memorinya sangat luas. Dia bisa merekam memorinya itu sangat luas banget. Ya kalau hard disk itu sudah entah ribuan tera lah gitu ya. Dia kapasitasnya gede banget. 1. Nomor 2, daya analisisnya sangat tajam. Seseorang dengan IQ di atas 130 itu daya analisisnya sangat tajam. Jadi kalau dia mikirin sesuatu itu bisa benar-benar sangat mendalam sampai ketemu ke akarnya itu kayak gimana itu akan ketemu. Nomor 3, IQ di atas 130 itu berarti dia juga memiliki kemampuan berpikir processing yang sangat cepat, termasuk analitis matematisnya. Dia bisa mengkaitkan satu variabel dengan variabel yang lain dengan sangat hebat, sehingga bisa ketemu nalarnya itu sangat jalan bagus, rasionya sangat jalan. Dan saya yakin mungkin di antara anak-anak KMAP ini kan juga IQ-nya tinggi-tinggi ini kan, berarti pertanyaannya adalah apakah pasti IQ tinggi pasti akan sukses? Ternyata riset mengatakan 1 dari 2, berarti separuhnya itu gagal fatal. Jadi Malcolm Gladwell itu sampai bilang kegagalannya itu nggak tanggung-tanggung, kegagalannya di atas 130 ini, itu bisa sampai kayak jadi gelandangan bener. Kebayang nggak IQ 130 ke atas jadi gelandangan? Itu kan pasti milah-milah sampahnya itu sudah rapi banget tuh. Ini sampah untuk yang bisa reusable, ini sampah yang organik, anorganik itu jadi gelandangan aja pinter kayak gitu. Artinya ini kan ironi juga. Kenapa Allah memberikan seseorang sebuah modalitas yang sangat luar biasa hebat, tetapi kok akhirnya dia tidak bisa jadi seorang yang sukses. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ini semua bisa terjadi? Nah, maka filosofi utamanya adalah filosofi pohon kelapa gitu ya. Filosofi pohon kelapa ini saya suka banget kalau ngasih cerita ini. Coba bayangin teman-teman, ada sebuah kelapa yang masih menggantung di pohon kelapanya gitu ya. Pertanyaannya, kapan si kelapa itu jadi bermanfaat karena sudah ada sari kelapanya? Kan kemanfaatan puncak dari pohon kelapa itu kan munculnya sari kelapa ya. Sari kelapa atau bahasa terkenalnya adalah santan itu gitu. Kapan dapatnya? Bagaimana proses yang harus dilalui oleh si kelapa itu untuk sampai jadi santan? Nomor 1 kan dia harus diambil dulu dari pohon kelapanya. Pernah lihat orang yang ngambil kelapa dari pohonnya? Ada yang caranya dilus-lus kelapanya gitu, kelapanya dilus-lus, ayo tolong turun kelapa, wahai kelapa turun gitu, kan nggak ada. Coba lihat, itu kalau orang nggak naik pun, itu dari bawah itu pakai senggrek,
bambu panjang itu, terus di atasnya ada celurit, arit itu, habis itu terus dipotong itu dengan sangat kejamnya. Jadi satu kali motong kalau bisa langsung jatuh berdebam puluhan kelapa gitu. Atau kalau dia di atas ya udah dicapik-capik di atas gitu sampai dibanting ke bawah kelapanya. Kan nggak ada kan yang orang manjat kelapa, ngambil pohon kelapanya terus dibawa pakai tangan untuk turun gitu kan, nggak ada kan. Jadi dibanting aja dari atas. Nomor satu berarti seseorang yang harus menemukan jati dirinya itu berarti harus siap dibanting-banting dulu, itu nomor satu. Nomor dua, setelah di bawah harus diapain? Harus diselumbat kalau bahasa Jawa ya. Diselumbat itu berarti dihilangkan kulitnya itu, dihilangkan sepetnya itu. Caranya ada yang pakai cara yang halus, cuma dilus-elus, ayo tolong dicobek sedikit-sedikit, nggak mungkin. Itu pasti dicongkel dengan sangat kerasnya diselumbat itu. Nanti kalau sudah ketemu batoknya diapain? Dipecah. Dipecah, kebuka, sudah ketemu kelihatan kelapanya, sudah selesai di situ? Enggak, habis itu dicongkel kelapanya dari batoknya. Habis itu setelah dapat kelapanya diapain? Diparut. Diparut sampai selesai. Setelah sudah jadi parutan kelapa, apakah sudah muncul santannya? Belum. Masih harus langkah terakhir yaitu diperas kayak gitu. Ya menurut saya sampai seseorang yang sampai matang itu ya berarti prosesnya harus berdarah-darah itu. Nggak mungkin kita cuma sekedar IQ saya 140 maka tiba-tiba saya akan jadi manajer yang sangat cerdas. Saya bisa jadi seorang peneliti yang sangat hebat, saya menjadi seorang kepala laboratorium penelitian yang hebat, saya menjadi seorang dosen yang keren, saya menjadi seorang politisi yang hebat. Nggak mungkin. Itu semua omong kosong, nggak mungkin. Semuanya butuh proses. Maka teman-teman, nomor satu, ketika kita bicara tentang minat bakat, arahnya pengembangan diri kemana, fokus utama kita adalah kejelian kita, kesetiaan kita untuk berproses dengan minat bakat yang kita miliki, passion yang kita miliki ini, lalu kita masukkan dia ke dalam jalur pengembangan diri dalam life mapping kita, sehingga nantinya kita akhirnya bisa ketemu nih jalur-jalur pengembangan diri kita arahnya kemana gitu. Nah mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah pemantik diskusi buat teman-teman semua, bahwa ternyata ya memang ini menjadi sebuah proses yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa untuk jadi sukses, untuk jadi orang hebat, untuk jadi orang yang expert begitu, kita butuh proses-proses yang berdarah-darah juga gitu. Dan itu adalah sebuah harga yang memang harus dibayar, karena memang hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Bukan karena modal kita lebih banyak, modal kita lebih hebat, pasti kita akan jadi sukses ketika kita nggak ngapa-ngapain kayak gitu, enggak. Itu semua akan terbayarkan menurut effort yang kita berikan gitu. Demikian yang saya sampaikan sebagai sebuah diskusi pemantik. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan kepada moderator atau MC atau siapalah tadi kayak dia yang mengawali begitu. Terima kasih, saya akhiri sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Isnan atas pemaparan materinya. Semoga kami bisa mempelajarinya dan mengaplikasikannya di dunia nyata dengan sebaik mungkin. Ya, mungkin sekarang kita akan masuki sesi tanya jawab. Ini sudah ada satu teman yang bertanya, monggo teman-teman yang lain juga silahkan manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya sebanyak mungkin gitu. Dari Mas Fauzan Hasan Basri yang banyak senyumnya ini dari tadi. Nah ini beliau bertanya, Mas kalau ada teman yang pamer IP harus gimana ya? Gitu. Monggo Mas Isnan mungkin langsung dijawab saja. Kalau ada teman yang pamer IP ya, kalau ada teman yang pamer IP, kita senyumin aja gitu ya, karena barangkali cuma IP itu yang bisa dia pamerkan gitu ya. Maksud saya, lah setiap orang kan punya need for pamer ya, setiap orang itu kan punya kebutuhan untuk pamer, siapapun itu kan pasti punya kebutuhan untuk pamer. Jadi ketika ada orang yang pamer IP itu ya terima itu, accept itu, yang penting kita nggak boleh nyinyir, kita nggak boleh. Jadi gini, jangan sampai ada orang yang berbahagia dengan apa yang dia lakukan, terus kita jadi nggak bahagia. Itu yang paling menyedihkan itu kayak gitu loh. Lawang ada orang yang bahagia kok kamu sedih, itu kan terus kan kasihan kita gitu, bukan kasihan orang lain, kasihan kita. Misalkan kita nyinyir gara-gara ada orang yang pamer IP, itu kan yang kasihan siapa? Dia, bukan, yang kasihan tuh kita. Lawang ada orang berbahagia kok kita, kan gini loh, logikanya gini, saya pengen ngajak teman-teman berpikirnya agak sedikit lebih unik, maksudnya gini, dia pamer IP, meskipun kita nggak tahu prosesnya seperti apa, kita juga nggak tahu dia berjalannya kayak gimana gitu. Emang siapa yang nyuruh bandingkan IP-nya dia sama IP kita? Itu kan kita sendiri kan. Begitu ada orang pamer IP, terus kita bandingin, oh jadi kamu nganggap aku tuh bodoh, jadi kamu pamerin IP-mu karena kamu pengen ngerendahin aku. Kan itu kita. Dia kan nggak pernah nyuruh kayak gitu. Artinya
ya sudah. Berarti kalau memang itu yang menjadi proses ketika ada orang pamer IP, nomor satu adalah di accept, terima bahwa oh ya dia mungkin bahagia dengan dia pamer IP, maka tidak ada salahnya sebagai makhluk manusia yang sama pula kita ikut berbahagia dengan dia, termasuk membuat dia bahagia gitu ya. Apa yang dia minta, respect, apa yang dia minta, kalimat puji-pujian, ya sudah kasih saja itu gitu. Yang penting kita nggak membohongi diri, ya jangan sampai memuji tapi itu di belakang kamu tuh gitu, ya jangan. Artinya ya puji aja kayak gitu. Kalau memang dia butuhkan itu dan itu membuat dia bahagia, kasih itu. Kenapa? Itu akan melatih diri kita untuk menjadi genuine. Termasuk kalau kita iri, saran saya nih buat teman-teman yang mungkin punya keirian ketika orang lain sedang pamer sesuatu, sampaikan keirian itu. Jadi jangan terlatih untuk iri atau nyinyir itu di belakang. Jadi kalau misalkan ada orang pamer jam Rolex gitu ya, ada jam harganya 3 miliar dia pakai gitu, terus dia di samping kita, terus hobinya terus, aduh jam berapa sih ini gitu misalkan. Ya kita bilang aja, oh aku iri sama kamu. Itu akan lebih sehat secara mental daripada kalau kita di belakang, dia tuh kayak gitu sok-sokan padahal nggak tahu aja dia dulu dapatnya duit dari mana gitu-gitu. Itu malah itu nggak baik untuk kesehatan mental kita. Jadi intinya kalau ada yang pamer IP, di accept, diterima. Kalaupun kita mau nyinyir atau iri, temui orangnya, bilang di depannya. Itu lebih sehat secara mental. Perkara habis itu kelahi itu urusan yang lain ya. Jadi itu saya di luar kendali, tapi masalah kesehatan mental kita yang dijaga. Jangan sampai ada orang yang berbahagia justru membuat kita jadi tidak bahagia. Itu yang paling akan merugikan. Begitu, semoga menjawab. Next. Nah ya, ini semoga menjawab pertanyaannya Mas Kimi ya. Kayaknya kalau ini Mas Kimi yang sering pamer IP kan. Ya udah, mungkin kita alhamdulillah ini banyak yang tanya gitu Mas Isnan. Jadi mungkin ini ada langsung saya berikan 2 pertanyaan aja, semoga bisa jawab semua. Ini dari Mas Yahya M. Bagaimana kita bisa tahu kita adalah orang yang spesialis atau generalis? Kemudian dari Mbak Neni Rahmadwi CC, Mas izin bertanya, Masnya cuma satu ya tapi ini, mana yang lebih baik diikuti, minat atau keahlian? Silahkan, mohon jawabannya. Saya coba jawab yang pertama terkait dengan kapan kita tahu kita jadi generalis atau spesialis. Saran saya dicoba jadi spesialis dulu. Maksudnya gini, saya melihat beberapa orang yang akhirnya menjadi seorang generalis yang hebat, itu berawal dari dia menjadi seorang spesialis yang sangat expert, terus habis itu dia jadi bijaksana, habis itu memilih jadi generalis. Jadi jarang ada orang yang sejak awal, oh saya adalah seorang generalis, jadi saya tidak punya keahlian apa-apa, nggak apa-apa, jarang. Saya lihat beberapa orang, misalkan kalau tipe-tipe generalis itu kan ya levelnya apa, misalkan kalau di kedokteran, itu kan konsulen gitu ya, atau seorang konsultan yang sudah makomnya tinggi gitu ya, atau misalkan kalau di bidang-bidang ilmu pendidikan, di psikologi itu kan sudah konsultan yang sangat expert. Itu kalau saya lihat dari mereka yang sangar-sangar ini, rata-rata mereka itu punya keahlian spesifik dulu. Mereka itu punya expertise yang sangat hebat dulu, baru kemudian mereka akhirnya sampai kepada titik bijaksana yang mengatakan bahwa sepertinya tidak cukup saya hanya bisa menguasai satu bidang. Ketika dia mengatakan itu bukan berarti dia tidak punya bidang apa-apa yang dia kuasai. Jadi ketika seseorang mengatakan bahwa sepertinya hidup ini harus dilihat dari banyak cara pandang, itu dia sudah punya satu cara pandang dulu, sudah punya satu expertise dulu, sudah punya satu keahlian dulu, baru kemudian dia membuka cara berpikirnya untuk open-minded melihat dari berbagai sudut pandang. Jadi saran saya, kalau untuk menguji kapan kita menjadi spesialis atau generalis, dimulai dari cita-citakan diri untuk jadi spesialis dulu. Pilih satu bidang yang mungkin menurut kita itu adalah paling sesuai dengan passion kita, paling cocok untuk pengembangan diri kita. Nanti berproses secara serius di sana dan jadi bijaksana lah. Nanti kemungkinan kalau memang ternyata kita lebih cocok untuk jadi generalis, kita akan ketemu jalannya. Artinya saya menghindarkan diri dari beberapa teman-teman yang ingin memilih jadi generalis itu karena nggak mau memilih bidang spesifik. Kenapa? Itu bahaya kalau niatnya seperti itu. Jadi menjadi seorang generalis itu bukan karena kita tidak punya bidang pengembangan diri yang serius terus tiba-tiba ya sudah saya jadi generalis saja. Bukan. Menjadi generalis itu memang adalah sebuah tahapan kebijaksanaan gitu ya kalau bahasa saya kayak gitu. Jadi saran saya tetap dicari dulu titik spesialisasimu di mana. Nanti kalau ternyata lebih nyaman untuk menjadi seseorang
yang generalis akan ketemunya di sana, bukan ketika belum berproses ngapa-ngapain tiba-tiba sudah pengen jadi bijaksana gitu ya. Ya jadi bijaksana itu besok-besok aja lah kalau sudah 40-an tahun gitu ya. Kalau sekarang itu fokusnya nyoba-nyoba gagal, nyoba-nyoba gagal, nyoba-nyoba gagal sampai ketemu ini loh bidang pengembangan diri kita gitu. Itu yang saya ingin garis bawahi, itu yang pertama. Yang nomor 2 tadi tentang apa Mas? Lupa. Pertanyaan yang kedua tadi tentang tadi dari Mbak Neni, mana yang lebih baik diikuti, minat atau keahlian? Ini menjadi satu buah pilihan yang agak sangat rumit ya. Pertanyaannya adalah, ini kalau agak-agak sedikit filosofi ikigai-nya Jepang, itu kan mengatakan bahwa seseorang itu akan bahagia kalau dia menemukan keseimbangan dari 4 hal, yaitu apa yang dia senangi, apa yang dia ahli atau kompetensi yang dia miliki. Jadi nomor 1 itu bicara minat, nomor 2 itu bicara tentang skill, nomor 3 itu bicara tentang buat cari duitnya, nomor 4 itu bicara untuk nolong orang lain. Jadi seseorang itu dikatakan bahagia kalau dia bisa menemukan keseimbangan dari hobinya tersalurkan, kompetensinya tersalurkan, terus yang ketiga adalah dia dapat duit dari apa yang dia lakukan, nomor 4 dia bisa nolong orang. Nah, saya ingin mengawalinya dari filosofi Ikigai dulu. Artinya apa? Kalau kita memilih, kapan kita memilih mau bicara minat atau bicara keahlian untuk pengembangan diri kita, maka saran saya buat teman-teman adalah coba dicari tahu mana yang lebih besar. Maksudnya yang lebih besar itu yang lebih membuat diri kita bergairah itu ketika mengikuti minat atau mengikuti keahlian. Itu yang nomor 1. Nomor 2 adalah bicara juga kompensasi atau keseimbangan. Artinya gini, kita tidak harus memilih sebuah pekerjaan, memilih sebuah jurusan kuliah yang kita punya minat dan keahliannya itu ketemu di satu hal. Karena bisa jadi ketika kita memilih satu bidang itu, di sini minat saya besar di sini, tapi keahlian saya bukan di situ. Oh, di sini saya punya keahlian di sini, tapi minat saya tidak di situ. Yang penting teman-teman tahu diri nanti kompensasinya seperti apa. Misalkan, saya punya keahlian dalam bidang psikologian misalkan, makanya saya sekarang bekerjanya dalam bidang psikologi, tapi ternyata minat saya adalah dalam hal sastra atau nulis puisi gitu. Loh, apakah saya harus menjadi seorang psikolog sastra? Kan enggak juga kayak gitu. Artinya saya tetap fokus saja dalam bidang ilmu saya dalam bidang psikologi untuk bekerja, mendapatkan uang, bantu banyak orang di sini. Tetapi saya sediakan waktu khusus untuk pengembangan diri saya untuk tetap mengembangkan minat atau hobi saya ini. Yang penting apa? Kita tahu diri bahwa setiap elemen-elemen tadi, 4 elemennya dari Ikigai tadi, itu tuh perlu untuk disalurkan. Oh, minat itu ada penyalurannya, kompetensi ada penyalurannya, untuk cari duit juga perlu ada penyalurannya, untuk membantu orang lain ada penyalurannya. Jangan sampai 4 tadi itu terhambat semuanya, itu bahaya. Tapi kalau ternyata ketika kita bekerja atau ketika kita kuliah itu nggak bisa memenuhi 4-4-nya, itu nggak apa-apa, kayak gitu. Artinya, kan nggak semua orang bisa masuk ke ranah ideal gitu ya, ketemu satu bidang profesi yang ternyata dia bisa kaya raya di situ, dia bisa mengembangkan skillnya di situ, dia juga minatnya di situ, dia bisa nolong orang di situ. Kalau ini bisa ketemu, ini akan sangat membahagiakan. Tetapi bukan berarti orang yang bisa bahagia itu cuma kalau 4-4-nya ini seimbang di satu titik, juga enggak juga kayak gitu. Artinya kadang-kadang saya lihat beberapa orang misalkan, oh dia kerja Senin sampai Jumatnya habis-habisan, tapi setiap hari Sabtu dia goes karena goes itu menurut dia adalah sebuah hobi yang pengen dia salurkan. Ya itu profesional, itu nggak apa-apa. Jadi setiap hari Sabtu dia nggak mau ngurus pekerjaan. Kenapa? Hari Sabtu adalah waktunya untuk dia memenuhi hasrat hobinya. Itu boleh. Jadi kapan kita memilih apakah lebih bagus menuruti minat atau memenuhi keahlian, proporsional saja. Mana yang kira-kira lebih bisa untuk membuat teman-teman jadi berkembang, itu yang dipilih. Mana yang energinya lebih besar, itu yang dipilih. Mana yang itu ternyata tadi lebih memenuhi keseimbangan 4 aspek tadi. Misalkan ternyata yang kompak adalah minat, terus habis itu keprofesian sama nolongin orang. Tetapi untuk kompetensinya tidak terlalu berkembang ya. Yang penting nanti ada penyalurannya sendiri untuk kompetensi ini ke arah mana. Atau sebaliknya, oh ternyata untuk kompetensi sama profesional kita di pekerjaan sama nolong orangnya itu di satu tempat, sedangkan minatnya agak sedikit ketinggalan, ya sudah berarti minatnya nanti yang butuh penyaluran khusus. Atau misalkan ada yang agak ketinggalan itu nolong orangnya, jadi minatnya sama kompetensinya sama untuk profesi
cari duitnya dia bisa kompak, tapi untuk nolong orangnya dia nggak ketemu. Maka setiap seminggu sekali dia ikut bakti sosial untuk nyumbang ke orang lain, memenuhi hasrat sosialnya untuk bantu orang lain. Ya itu fine, itu boleh. Artinya tidak mutlak harus semuanya itu tersalurkan di satu bidang yang itu terpenuhi minat atau kompetensinya kayak gitu. Jadi begitu. Jadi tidak mutlak mau ikut yang mana. Kalau saran saya tolong dipilih yang lebih besar energinya sama yang kira-kira lebih kompak sama elemen-elemen yang lain kayak gitu. Begitu sih intinya. Begitu. Semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih Mas Isnan atas jawabannya. Ini masih ada banyak pertanyaan lagi nih. Mungkin bisa buka. Ya, jadi ini dari Mas Eka Putra Prasetya atau Mas Kirito. Terkadang kita mau branding diri sendiri. Ada rasa takut nyangkut ke niat pamer dan dianggap pamer. Nah, itu kira-kira bagaimana, Mas? Tuh. Sama mungkin sekalian dari Mas Andika. Mas, tadi yang penting adalah konsistensi untuk terus mengembangkan skill tertentu. Terus tadi ada bahasan yang bisa menjadi bahan bakar untuk terus mengembangkannya adalah passion. Nah, tapi kalau passionnya berubah-ubah gimana, Mas? Kan jadi nggak konsisten. Tuh, mohon jawabannya, Mas. Oke, siap. Ya, kalau untuk masalah branding, kalau niatnya untuk pamer atau tidak, kalau saya gini, saya termasuk seseorang yang lebih fokusnya ke kejujurannya gitu. Selama itu jujur, ya tampilkan saja begitu. Perkara orang lain membacanya sebagai pamer, kita yang lebih tahu tentang niatnya kita tulus atau tidak. Karena repot kalau kita nuruti orang lain, suaranya orang lain terkait dengan apa yang kita tampilkan, terus nanti takut dianggap riak. Itu berat kalau kita nurut, karena ini kan berarti kita membandingkan dengan nanti komentarnya orang lain apa. Komentar orang lain itu nggak pernah akan secara sempurna menggambarkan diri kita. Jadi ya sudah, komentar-komentar saja. Yang penting yang kita tampilkan itu adalah sebuah kejujuran. Nah, yang jadi problem itu adalah kalau yang kita tampilkan itu kebohongan. Kalau yang kita brandingkan itu adalah sesuatu hal yang tidak nyata pada diri kita. Loh, kalau seseorang yang memang IP-nya 4 terus dia nulis di bio-nya bahwa seseorang dengan IPK 4.0 itu dia boleh nggak? Ya boleh-boleh saja gitu. Masalah ternyata dia tidak tulus, itu urusannya dia sama Tuhan, bukan urusan kita. Kayak gitu. Jadi fokus utama kita adalah memastikan bahwa yang ditulis di bio itu adalah sesuatu hal yang jujur kayak gitu. Itu nomor satu. Nah, nomor dua, ketika bicara personal branding ini, maka salah satu prinsip utamanya adalah bahwa apa yang kita tampilkan itu harusnya gini, saya balik. Bahwa apa yang kita kerjakan itu harusnya berkali-kali lipat daripada apa yang kita tampilkan. Nah, ini contoh paling keren di sini, kalau mungkin teman-teman pernah kenal almarhum Ustadz Sunardi Sahuri. Mungkin ada yang sudah pernah kenal atau berinteraksi dengan beliau. Beliau itu kan pakar sedekah. Beliau pakar sedekah khususnya untuk pembangunan masjid. Wah, itu paling juara lah di muka bumi Indonesia, atau secara umum kalau di Yogyakarta itu paling hebat. Nah, uniknya adalah ternyata beliau itu kan hobinya pamer soal duit yang beliau sedekahkan ke masjid untuk pembangunan. Maksudnya pamer itu beliau sampaikan bahwa kami menyumbang 100 juta rupiah untuk pembangunan masjid ini gitu ya. Tapi ternyata tanpa yang pernah kita tahu, ternyata yang beliau sumbangkan ke masjid itu tuh bisa jadi 10 kali lipat daripada yang beliau sampaikan. Jadi ketika beliau menyampaikan bahwa saya menyumbang uang 100 juta ke masjid ini, ternyata tanpa sepengetahuan orang lain, itu beliau menyumbangnya sebenarnya totalnya 1,5 miliar. Bisa jadi kayak gitu. Artinya apa? Personal branding itu jadi sah ketika effort, kerja keras, dan apa yang kita lakukan di balik personal branding itu ternyata jauh lebih besar dibandingkan yang kita tuliskan. Jadi yang kita tuliskan itu cuma achievement yang mungkin orang lain pengen tahu, orang lain pengen lihat, tetapi apa? Ternyata di balik semua itu kita punya yang lebih besar lagi. Jadi ketika dikomentari orang, ya kita biasa-biasa aja. Oh, kamu nggak tahu kok aku yang sesungguhnya itu jauh berkali-kali lipat lebih besar dan lebih banyak yang kukerjakan dibandingkan apa yang kutuliskan. Artinya jangan sampai tulisannya yang jauh lebih besar daripada yang kita lakukan. Nah, itu yang paling parah. Yang dikerjain nggak seberapa, yang ditulisin udah gede-gede kayak gitu ya, itu yang bahaya. Jadi prinsipnya dalam personal branding, nomor satu kejujuran, nomor dua komentar orang lain itu tidak pernah bisa jadi ukuran. Kamu sudah jujur, tulus, jadi orang baik aja masih dinyinyiri, itu masih sangat mungkin. Jadi jangan jadikan komentar orang lain jadi ukuran. Yang nomor tiga adalah pastikan bahwa yang kita lakukan itu lebih banyak daripada yang kita tuliskan. Jadi jangan sampai kita tuliskan lebih banyak daripada yang kita lakukan, itu nggak boleh kayak gitu. Itu prinsip dalam personal branding ya. Terus yang kedua tadi
bagaimana kalau passionnya berubah-berubah. Saya termasuk penganut passion yang masih meyakini bahwa passion itu sesuatu hal yang sebenarnya tidak berubah. Kalau itu masih berubah-berubah itu namanya selera hati. Kalau masih berubah-berubah itu namanya apa ya? Jadi saya masih mengkategorikan yang sesuatu yang disebut passion itu sifatnya relatif menetap. Jadi kalau cuma sekedar hobi itu belum ke ranah passion. Jadi kalau saya mengartikannya begitu. Artinya bisa jadi beda sama teman-teman yang lain ya. Tapi menurut saya bagaimana kalau kita harus mengikuti passion sementara passion kan berubah-ubah. Kalau berubah-ubah itu berarti itu belum panggilan jiwa. Karena menurut saya passion itu sesuatu yang sifatnya adalah panggilan jiwa. Jadi passion itu nggak cuma sekedar bahwa oh orang lain sekarang hobi ini terus ya kayak ini apa? Saya sering mendampingi adik-adik yang di usia SMP SMA hari ini tuh sekarang banyak mengatakan bahwa passionnya adalah e-sport gitu ya. Passionnya adalah e-sport. Itu saya uji dulu apakah ini benar-benar passion atau hobi main game online yang dilindungi oleh kalimat passion ini. Jangan-jangan itu cuma gimmick gitu ya. Jangan-jangan yang kita sebut passion tadi bukan sesuatu hal yang sangat serius. Enggak, kalau buat saya passion itu panggilan jiwa. Itu tuh bertumbuh seiring dengan pertumbuhan diri kita, bertumbuh seiring dengan pertumbuhan minat kita, semakin lama semakin kuat, semakin lama itu kalau bahasa saya apa? Semakin menggelegar di dalam hati gitu loh. Suaranya itu semakin terdengar terus bahwa ayo pilih jalan ini, pilih jalan ini, pilih jalan ini. Nah, itu passion tuh ya kayak gitu. Jadi kalau cuma sekedar filateli, hobinya terus jadi ngumpulin perangko gitu ya. Terus satu saat tiba-tiba hobinya apa? Jadi main bola, terus hobinya kapan-kapan terus jadi seorang pengen jadi artis K-pop gitu ya. Ya itu bukan passion menurut saya. Itu masih sebatas ya minat, kemana-mana senangnya pengen apa. Tapi kalau passion itu relatif menetap dan kuat. Relatif semakin dipungkiri atau semakin dihindari, dia justru semakin keras terdengar untuk berteriak di dalam hati kita. Passion itu ciri-cirinya kayak gitu. Dan passion itu ingat sifatnya selalu memberikan energi. Jadi dia itu juga memberikan energi kita kuat untuk melakukannya bahkan tanpa mendapatkan pujian, tanpa mendapatkan respect dari orang lain, kita tetap akan kuat melakukannya. Itu passion kayak gitu. Jadi saya mungkin mendefinisikan ulang apa yang disebut dengan passion. Jangan sampai cuma sekedar sebagai sebuah selera hati yang memang berubah-ubah seiring dengan tren yang muncul di kiri dan kanan kita kayak gitu. Itu sih yang mungkin lebih ingin saya bahas gitu. Ya, terima kasih Mas Nan atas jawabannya. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Sebentar. Dari Mbak Sofi Nurul Asmi. Nah, ini mau tanya. Mas, kalau kita ternyata baru nemuin kompetensi kita setelah melewati jenjang S1, S2, dan seterusnya yang nggak sesuai dari kompetensi, gitu gimana, Mas? Terus dari Mbak Putri Prasada, Mas mau tanya, kalau fake it till you make it, boleh nggak ya? Fake it till you make it, gitu, Mas. Ya, mohon jawabannya. Pertanyaan pertama, tentang bagaimana kalau kita nemuin kompetensi kita setelah melewati jenjang S1 dan S2. Boleh, karena banyak pengalaman orang-orang hebat pun ketemu pengembangan dirinya ketika dia sudah umur 50 tahun aja boleh gitu. Siapa yang bosnya KFC itu? Kolonel Sanders. Itu kan dia ketemu jalur pengembangan diri kesuksesannya itu kan setelah dia usianya berapa? 50 tahun, setelah dia pensiun dari veteran kan kayak gitu. Nah, saya membayangkan ya berarti pengembangan diri ini kadang-kadang sifatnya memang sangat misterius dan yang kita tidak boleh hilangkan adalah effortnya, kerja keras untuk menemukannya. Artinya nggak masalah bahwa ketika kita akhirnya bisa menemukan kompetensi untuk arah pengembangan diri kita itu di usia berapa, karena S1 sama S2 itu kan punya tugasnya masing-masing kan. Artinya gini, sekolah, kuliah itu kan tidak menyelesaikan semua permasalahan hidup kita kan. Kita kan harus sangat fair melihat itu kan, nggak semua masalah hidupmu selesai gara-gara kamu S1 atau S2 kan. Loh, kalau itu memang seperti itu ya berarti jangan berikan beban terlalu besar untuk S1 sama S2 kita. Kenapa kamu S1 ya supaya jadi sarjana, sudah gitu saja kan ya nggak apa-apa kan. Ternyata sambil jadi sarjana, sambil dapat ijazah, ternyata teman-teman dapat upgrade kompetensi dalam penulisan
ilmiah, ternyata teman-teman jadi tambah jago untuk review jurnal, teman-teman jadi tambah jago untuk berorganisasi, itu bonusnya. Bonus yang kita cari juga selain sekedar masalah dapat ijazahnya. S2, kenapa kamu pengen S2? Ya supaya jadi seorang master. Ya sudah gitu saja kayak gitu. Artinya jangan diberikan beban lebih bahwa besok kalau sudah S2 itu harusnya kita lebih hebat dalam pengembangan di dalam, ya itu proses saja. Artinya kita kuliah itu kan tidak 24 jam. Ada jam-jam lain selain jam kita kuliah, ya berarti itu juga tempat untuk mengembangkan diri kita. Dan kebetulan bisa jadi ketemunya ternyata pas kuliah, ya nggak apa-apa. Kalau ketemunya setelah kuliah dan bidang kompetensinya, nggak apa-apa. Yang penting apa? Fahami bahwa hidup adalah sebuah pilihan. Yang penting jangan menunda-nunda pengambilan keputusan terlalu lama, sehingga yang penting asal jalan. Segera diambil keputusan apa yang harus dilakukan, berproses di situ, ketemu expertise-nya di situ, dijalani, jadi kaya raya di situ, bermanfaat buat banyak orang, kitanya bahagia, sudah selesai kayak gitu. Artinya tidak usah agak susah kalau kita bandingkan bahwa ya si itu mas S1 saja sudah ketemu pengembangan dirinya, dia sudah ketemu kompetensinya, yaitu hidupnya orang lain kayak gitu. Fokus saja kepada berproses dalam diri kita. Bisa jadi memang kita harus melewati S1, S2, besok sampai S3, terus postdoktoral dulu baru bisa ketemu pengembangan dirinya gimana. Ya nggak apa-apa kalau memang itu ternyata yang memang Tuhan minta untuk kita akhirnya bisa sukses harus menempuh itu dulu, ya nggak apa-apa. Yang penting setialah dengan proses, bukan pada achievement. Setialah pada effort, bukan kepada hasil. Ngomongin result, ngomongin hasil, ngomongin achievement itu nggak akan pernah ada habisnya. Itu sifatnya sangat misterius. Belum tentu juga yang punya achievement, punya effort, punya result yang bagus itu karena dia prosesnya bagus. Itu bonus dari Tuhan juga bisa kayak gitu. Artinya jangan pernah bandingin result, jangan pernah bandingin achievement. Karena itu sifatnya akan sangat subjektif, sangat misterius. Fokus saja ke effort. Effortnya apa yang kita lakukan? Kita kerja keras nggak? Belum tentu juga orang yang S1, S2 itu semuanya effortful. Ada juga yang effortless, nggak ngapa-ngapain, mungkin kuliah dari rumah, bayar SPP doang, terus tiba-tiba dapat gelar S2 juga bisa. Artinya jangan fokus kepada result, fokuslah kepada effort, kayak gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau fake it till you make it? Boleh. Yang penting tabah ya, karena kamu akan siap untuk dinyinyiri dan dikomentari orang lain yang tidak paham dengan apa yang kamu lakukan. Saya beberapa kali kok pakai model fake it until you make it ini, saya beberapa kali meskipun tidak selalu dalam diri saya lakukan, tapi saya beberapa kali mengambil strategi ini karena saya lebih nyaman dengan strategi semacam itu. Ya tapi ya tadi, ujiannya di dalam hati itu kan bergemuruh ya ketika melihat bahwa orang lain menampilkan prosesnya saja belum selesai, dia sudah menampilkan itu kepada banyak orang, kayak gitu. Kita yang sudah berdarah-darah, nggak apa-apa. Artinya tapi tetap fokusnya ke effort. Hati-hati ya, ketika kita fake it until you make it, kalau definisi you make it-nya ini adalah result, bagaimana kalau seumur hidup kita memang hanya diminta untuk berusaha, ternyata kelihatannya capaiannya nggak banyak-banyak banget, nggak hebat-hebat banget kayak orang lain, tapi ternyata kita bermanfaat buat banyak orang dengan cara yang orang lain nggak tahu. Jangan-jangan, ya kalau bahasa saya sih agak jahat sih ya, bagaimana kalau besok ternyata yang masuk surga itu adalah seorang petani yang nggak terkenal, dia cuma di sawah, hobinya nyangkul gitu ya, terus tiba-tiba dia pulang, ketika pas siang-siang sholat duhur kepanasan, terus habis itu dikasih makan disiapin makan sama istrinya, dia bahagia makan nasi sama tempe gitu ya, habis itu setiap sore dia ngasih makan ayam di kiri dan kanannya, habis itu dia ngajak bercengkrama tetangga-tetangganya, ya sudah hidupnya gitu-gitu aja. Dia bukan seorang bos perusahaan multinasional, dia bukan seorang komisaris BUMN, dia bukan seorang peneliti yang bikin vaksinnya COVID-19 gitu ya. Dia bukan siapa-siapa, tapi ternyata dia bahagia dengan proses hidupnya dan dia masuk surga gara-gara itu. Ya maksud saya ingin ngajak teman-teman semua bahwa fake it until you make it itu sesuatu yang sifatnya akan sangat membutuhkan ketabahan diri kita, tapi sekali lagi fokusnya jangan ke result, fokusnya jangan ke semata-mata hasilnya, tapi berprosesnya diri kita. Jadi you make it-nya itu bukan you get an achievement gitu, tapi you make it-nya itu artinya kamu berproses dengan serius. Kamu tunjukin ke orang-orang kalau kamu sudah berproses dengan serius, itu lebih utama. Effortmu full, bukan sekedar you make it-nya itu maksudnya adalah nunggu sampai punya achievement yang sangat luar biasa kayak gitu. Karena apa? Kadang-kadang sudah kita fake it gitu until you make it gitu, tiba-tiba kita simpan terus gitu, begitu satu saat kita tunjukkan ternyata orang lain
nggak merespon apa-apa, itu kan akan sangat menyakitkan gitu ya. Jadi ya berproses saja. Yang penting prosesnya secara serius, nggak perlu ditunjukkan orang lain, cukup kita sendiri yang tahu. Nggak apa-apa. Yang penting kita menemukan kebahagiaan di situ. Syaratnya itu ya, jangan sampai fake it-nya itu membuat diri kita justru semakin tidak berbahagia, juga nggak bagus. Artinya tetap punya sahabat untuk sharing itu tetap penting, meskipun tidak perlu dipublikasikan kepada orang-orang lain. Begitu, semoga bisa menjawab. Ya, mungkin ini masuk ke pertanyaan terakhir, Mas. Dari Mas Arif Rahman Alfitra. Mas Isnan izin bertanya, kalau seandainya kita ingin membranding menjadi sesuatu, tapi hal yang kita ingin menjadi sesuatu itu sudah ada di orang lain, apakah kita harus pindah haluan? Itu, Mas. Oke, terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata apa yang kita branding itu sudah ada pada orang lain? Ya ini lagi-lagi ini pilihan hidup ya. Namanya orang yang berada di branding kedua setelah ada orang yang sudah punya branding itu lebih dahulu itu pasti adanya cuma salah gitu ya. Kenapa? Karena dianggap sebagai peniru, dianggap sebagai sekedar follower dan semacamnya. Nomor satu, kalau emang mau dipilih jalur ini juga nggak apa-apa, bukan satu hal yang salah-salah amat juga. Yang penting tahu diri bahwa berarti kita harus effortful, kita harus benar-benar sangat serius untuk mengembangkan diri sampai menyaingi kualitas dibandingkan orang yang sudah ada di branding ini. Karena kan kita kan selalu ada di bawah bayang-bayangnya si orang ini terus. Nah, gitu. Ini opsi yang pertama. Atau yang kedua, kalau saran saya tetap bagaimanapun juga tidak ada orang yang sama persis atau identik. Artinya apa? Menemukan brand DNA tadi tetap jadi penting. Jadi ketika kita akhirnya membranding menjadi sesuatu, tetapi ternyata itu sama seperti orang lain, asalkan itu sudah berawal dari sebuah proses self-assessment, berdasarkan proses self-exploration yang memang sangat serius, sehingga kita ketemu, oh ini branding diri saya yang paling cocok di sini, dan kita nyaman di situ, itu nggak apa-apa. Nah yang repot itu kan kalau kita menyamai branding orang lain sebelum kita mengevaluasi diri. Nah ini yang bahaya, karena berarti kalau kayak gitu cuma sekedar meniru orang lain. Tapi selama memang kita mengambil sebuah branding yang ternyata sudah ada pada diri orang lain, itu berawal dari sebuah evaluasi diri yang serius, evaluasi terhadap perjalanan hidup kita, dan ternyata kita nyaman dengan itu, meskipun sama dianggap sebagai peniru oleh orang lain terus-menerus, ya nggak apa-apa. Toh kita tahu kenapa kita milih jalan ini. Yang repot adalah ketika kita nggak tahu kenapa kita milih jalan ini, cuma sekedar ikut-ikutan ke situ kayak gitu. Itu sih selama prosesnya itu berjalan dengan optimal, kita mengevaluasi diri dengan bagus, dan akhirnya ketemu itu nggak apa-apa. Nah, tapi tadi evaluasi diri itu kan juga akhirnya menuntun kita kepada brand DNA. Kita ketemu sama DNA diri kita yang sejati kayak gimana, panggilan hidup kita yang sesungguhnya kayak gimana. Selama ketemu di situ, jalan aja kayak gitu. Oke, sama Mas, ini ternyata masih ada satu pertanyaan lagi dari anonim. Ya, jadi ini mau bertanya, kalau udah menerka-nerka ini passion kita tapi nggak direstui orang tua, itu bagaimana kira-kira, Mas? Oke, ini pertanyaan yang sangat sering untuk ditanyakan nih. Bagaimana kalau ternyata setelah kita melakukan proses evaluasi, ternyata kita tidak direstui oleh orang tua. Pilihannya cuma ada dua. Kalau kita ketemu passion kita tapi ternyata berbeda dari apa yang disampaikan atau yang diinginkan oleh orang tua, pilihannya cuma ada dua. Pilihan yang pertama adalah tetap dengan passion kita dan dengan syarat bahwa tidak boleh melukai hatinya orang tua. Jadi fokusnya apa? Fokusnya di sini adalah kita mencoba untuk menjadi seseorang yang mandiri, seseorang pekerja keras, yang memberikan bukti kepada orang tua kita bahwa apa yang kita pilih ini adalah sesuatu hal yang baik. Syaratnya apa? Bahwa kita konsisten, mandiri, tidak merepoti orang tua, dan tetap tidak menyakiti perasaannya orang tua. Ini jalan hidup yang bisa dipilih di opsi yang pertama. Atau opsi kedua, ini ada cara main amannya. Opsi yang kedua adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua, sebagai bagian dari birrul walidain kita, sebagai bagian dari berbuat baik terhadap orang tua dengan cara menuruti apa yang dia minta. Tapi syaratnya, kalau besok mengalami kegagalan atau mengalami permasalahan, tidak boleh blaming ke orang tua. Jadi ketika sudah memilih apa yang dipilihkan orang tua itu, yaitu dianggap sebagai pilihan sendiri. Tidak boleh nanti kalau ada permasalahan terus diblamingkan ke orang tua. Itu pilihan yang kedua.
Ingat, pilihannya cuma ada dua, nggak boleh milih yang ketiga. Nggak boleh milih yang ketiga. Milih yang ketiga itu gimana? Milih yang ketiga itu adalah fokus kepada apa yang pilih, tapi habis itu dengan menyakiti perasaannya orang tua. Itu nggak boleh. Atau milih yang kedua, ya apa milih opsi ketiganya adalah misalkan apa? Ya mengikuti orang tua, tapi setiap hari ngeluh, setiap hari menggerutu, setiap hari habis ini kan pilihannya orang tua, jadi wajar kalau aku nggak sukses di sini, itu juga nggak boleh. Dan ini cuma dua. Artinya saya secara real dalam kehidupan ini sudah pernah ketemu sama dua tipikal orang ini. Nomor satu adalah orang yang tetap keras kepala, dia memilih beda pendapat dengan orang tua, tapi akhlaknya dengan orang tuanya tetap luar biasa bagus. Tidak ada hal-hal di selain masalah keputusan hidup itu yang membuat dia jadi terus berkurang adabnya atau berkurang akhlaknya dengan orang tua. Ini berat banget ini, milih-milih jalur yang ini. Dia akhirnya apa, kuliah kan awalnya tidak direstui orang tua kan gitu. Dia kuliah dengan beasiswanya sendiri. Beasiswa sendiri itu maksudnya ya nyari duit sendiri, nyari beasiswa. Dia tidak tergantung dengan orang tua, seluruh biayanya dia tanggung sendiri, tidak pernah minta sedikit pun sama orang tuanya. Gitu. Pada akhirnya orang tuanya ya luluh juga gitu ya. Oh ya sudah, kalau kamu memang ini jalan hidupmu, aku restui kamu di sini. Itu setelah 5 tahun. Jadi setelah anak ini lulus, orang lalu kerja, sukses, orang tuanya baru lulus dan akhirnya mengatakan, tapi apa, ini bukti kerja kerasnya, kenapa? Adabnya tidak pernah berkurang sedikit pun. Nah, pilihan yang kedua ini juga tidak kalah berat. Ketika kita menuruti permintaan orang tua, tetapi apa? Tidak pernah menjadikan permasalahan diri sebagai blaming. Jadi begitu berjalan, ternyata dia nggak terlalu suka-suka banget, ya namanya pilihannya bukan pilihannya dia, itu kan masuk ke jurusan yang tidak dia suka. Jadi apa? Bekerja keras di situ. Tujuannya apa? Aku yakin kalau di sini, karena aku menuruti orang tua, pasti aku akan berbaik di sini. Ya udah bismillah, meskipun prestasiku nggak bagus-bagus amat, tapi semoga dapat pahala yang lain. Ya dia gitu modelnya. Dan dia akhirnya jadi sukses juga. Meskipun bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan bidangnya orang tua. Tetapi selama kuliah, dia sudah menuruti orang tuanya dan itu fine-fine saja dengan itu. Jadi ya ini pilihan hidup. Pilih yang mana, pilih yang nomor 1 atau pilih yang nomor 2. Tapi jangan dan tidak boleh pilih yang nomor 3. Karena nggak ada pilihan ketiganya, ada cuma 2 pilihan. Jadi begitu, selamat memilih ya, anonim. Ya, semoga Mas atau Mbak anonimnya ini bisa mendapatkan yang terbaik. Ya, mungkin untuk sesi pertanyaannya itu saja, Mas Isnan. Saya mewakili teman-teman peserta berterima kasih banyak sekali atas ilmu dan sharing yang diberikan oleh Mas Isnan. Semoga kami dapat segera menemukan life passion kami dan sebagainya itu. Amin. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu, ini kita lanjut ke sesi berikutnya gitu teman-teman. Ini nanti akan di-share untuk kelompok dan link Google Meet-nya. Bagi teman-teman mungkin bisa langsung masuk ke dalam chat-nya aja. Oh ya, mungkin karena ini sudah masuk ke sesi kelompok, kepada Mas Isnan apabila ingin keluar dari room, kami persilahkan. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu Mas Isnan. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.